Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampurasun. Masih dengan saya King of a Cook ya. Saya pribadi pengen ngebahas untuk project hybrid ya. Ya sebenarnya sih kalau mau dibilang gitu ya, saya di sini kan memang banyak mencetak hybrid ya. Bukan mencetak spesies baru ya kalau saya pribadi ya. Hanya untuk melanjutkan saja gitu, hanya untuk melanjutkan bahwa kan sayang ya kita udah bikin dari tahun 2010 terus 2015 2016 2017 2018 dan sampai sekarang masih tetap produksi gitu kan. Sayang kalau nggak diolah lagi gitu kan. Nah, makanya udah cukup lah kita bikin bahan dari bikin F1 gitu kan, udah cukup banget lah. Dari sekarang sih lebih fokusnya tuh untuk meneruskan project-project yang sudah ada aja gitu kan. Nah kalau contohnya sekarang ini adalah saya coba bikin F3 hybrid, tapi kalau biasanya kan kalau saya bikin itu kan rata-rata kan salah satu pasangannya yang hybrid sedangkan yang lainnya itu tidak gitu kan, spesies asli kayak Invaculatus, terus kayak Invaculabris yang baru kemarin 2020 kan itu kan betinanya gitu, spesiesnya hybrid gitu. Sedangkan yang jantannya spesies normal gitu. Nah kalau sekarang sih saya coba bikin kedua kelaminnya itu hybrid gitu. Nah untuk jantannya sendiri itu adalah Trimeresurus invasciatus dan sedangkan si betinanya Trimansioni invaculatus gitu kan. Nah menariknya itu adalah si jantannya ini adalah spesies dari ibunya si Invaculatus ini gitu loh. Jadi Invaculatus ini adalah hasil kawinan dari Trimeresurus invasciatus female betina kawin dengan Red Purpureo maculatus gitu loh. Nah, orang-orang juga terkadang mempertanyakan kan di luar sana, apakah jantan untuk hybrid itu mandul? Menurut saya pribadi ya, mereka tuh nggak mandul. Kalau mereka mandul, buktinya nggak akan lahir anakannya gitu. Dan buktinya pun ada gitu. Saya tahun 2018 bikin F2-nya, kawin adik kakak ya, inbreed, Invasciatus kawin sama Invasciatus. Akhirnya jadi gitu loh, anakannya ada walaupun si anakannya itu mati ya, bukan mati dalam artian mati di saat dia melahirkan, enggak, matinya itu kesalahan saya pribadi ya, salah perawatan akhirnya mati gitu ya. Dan begitu lahir pun normal, segala macamnya normal gitu. Anakannya sehat, terus setting pertamanya bagus, makannya lancar gitu kan. Tapi karena kesalahan saya pribadi akhirnya mengakibatkan si ular ini, si anakannya ini mati gitu loh. Dulu saya pernah bikin juga 2017 itu Trimansioni Soreangensis. Nah Soreangensis ini jantannya ini adalah Trimeresurus invasciatus ini F1 ini gitu. Dan sedangkan si betinanya adalah Albolabris betina gitu loh. Nah dulu kenapa gak yakin itu hybrid? Karena saya masih mendengarkan teori yang berlaku ya bahwa hybrid jantan itu mandul gitu. Saya penasaran kan di situ kan, saya penasaran. Oh kalau mandul kok kenapa ini jadi gitu kan? Akhirnya saya coba lagi gitu, 2019 saya bikin female Albolabris kawin sama F1 invasciatus dan akhirnya 2020 awal tahun 2020 keluarlah yang namanya Soreangensis. Dan itu tipikal sisik terus bentukan muka segala macam beda banget gitu, nggak sama kayak Albolabris, ada hampir kesamaan mirip dengan bapaknya. Nah makanya saya yakin bahwa oh ternyata hybrid jantan itu nggak mandul gitu. Tapi nggak tahu juga di luar sana ya, di luar sana juga pernah ada yang bikin tapi nggak jadi gitu, nggak jadi. Dan bisa dibilang si betinanya itu mengcopy dirinya sendiri, mengcopy genetiknya sendiri. Jadi misalnya kita ngawin kan, misalnya begini. Contohnya begini, kan kalau insularis biru sama insularis hijau non satu lokalit, misalnya komodo atau sumbawa, itu akan menghasilkan hijau kan, gitu kan. Itu udah mutlak gitu ya. Tapi kalau kita dibahas di hybridnya, jadi ketika si jantan hybrid ini ketemu sama betina, hijau sama biru, si birunya ini adalah betina. Nah, yang keluarnya ini adalah biru semua itu karena si genetik betina itu mengcopy dirinya sendiri, akhirnya yang keluarnya itu biru bukan hijau. Seharusnya kan keluarnya hijau gitu kan, kalau hijau kali kawin sama biru itu kan, ini malah keluarnya yang sama-sama biru gitu loh. Nah karena saya mempercayai dan saya beranggapan bahwa hybrid jantan itu tidak mandul, makanya saya cobain lagi sekarang di tahun 2020 gitu kan, antara F1 Trimeresurus invasciatus dengan F2 Trimansioni invaculatus. Project ini udah saya satukan si jantan dan betinanya ini udah dari beberapa bulan yang lalu ya, dari bulan apa itu, dari April atau dari pokoknya dari udah lama, sudah lama banget ya. Betinanya ini dan jantannya ini udah beberapa kali kepantau bergulung dalam waktu yang lama.
dan itu terus-terusan gitu. Dan akhirnya beberapa bulan terakhir, dari bulan mulai Agustus sampai awal Agustus sampai September, mereka tuh kepantau misah terus lama, dan itu udah bilang udah saya yakin oh udah selesai gitu. Tapi seharusnya kan kalau udah selesai proses kawin begini kan dipisah. Tapi karena saya kebetulan ya di sini kekurangan kandang, makanya tetap kalau saya pribadi gitu ya nggak terlalu berharap lebih ya untuk mendapatkan sesuatu yang bagus gitu ya. Dengan mereka mau kawin, dengan mereka atau si betinanya udah hamil atau udah ya berharapnya suatu saat dia akan melahirkan anaknya, udah lebih dari cukup lah untuk saya pribadi gitu ya. Saya nggak mau berharap lebih dapat anakan yang seperti gimana gitu. Saya nggak berharap ke sana sih. Harapan saya sih dengan si indukannya udah mau kawin aja udah syukur banget gitu, apalagi ketika mereka melahirkan gitu. Kalau untuk proses kawin sih sama aja ya dengan cara mengawinkan viper lainnya gitu ya. Sama aja sih sebenarnya kalau untuk cara mengawinkannya. Tapi yang saya tahu di sini ya, atau kalau di tempat lain gitu ya, di hybrid yang lain, kalau Invaculatus itu birahinya dia bisa dikawin itu di usia 5 tahun ya. Kalau si F2-nya ini sudah sama aja kayak F1-nya, kayak si Invasiatusnya ini gitu. Mereka rata-rata dikawinkan itu usia 5 tahun gitu. Jantan ini jantan tua ya, sebenarnya umurnya udah cukup tua juga, 10 tahun lah, bayangin gitu kan, si hybrid gitu kan. Dan banyak orang juga memberikan statement bahwa hybrid itu nggak bertahan lama gitu. Misalnya hidupnya itu, rentang waktunya itu nggak hidup lama gitu. Tapi di sini alhamdulillah gitu kan udah 10 tahun tetap hidup gitu. Dan si betinanya juga kan umurnya udah 5 tahun lebih gitu kan. Lahir itu 2015. Ya udah hampir 5 tahun ya. Terus juga ada orang yang bertanya, "Kang, kalau bikin hybrid itu nanti si bisanya akan berubah atau enggak gitu kan?" Kalau saya pribadi sih nggak tahu ya itu yang namanya bisanya akan berubah atau enggak gitu kan. Karena kita juga nggak diteliti di sini kan. Kita juga bukan di bidangnya gitu ya. Kita hanya bikin aja gitu, bikin dan tetap gitu, nggak dilepasin ke alam atau gimana ya. Kalau ada orang yang membeli ya alhamdulillah gitu kalau ada orang yang beli, dan kita juga tetap bilang ke dia bahwa ini hybrid gitu loh. Kita nggak tahu kandungan di dalam bisanya itu seperti apa gitu kan. Dan kalau ada yang namanya tragedi ya amit-amitnya ada tragedi gitu ya, saya atau dan kawan-kawan pembuat hybrid itu nggak ada yang mau tanggung jawab gitu. Itu tanggung jawab kalian pribadi gitu. Kenapa kok bisa digigit sama ular hybrid ya, itu salah kalian gitu, bukan salah kami gitu. Sampai saat ini saya keep hybrid, sampai sekarang saya tuh belum pernah yang namanya kegigit sama hybrid gitu. Nah bayangin aja kenapa kita aja di sini sangat-sangat menjaga yang namanya kontak dengan dia, terus jaga jaraknya, benar-benar jaga jarak gitu kan, jangan sampai menyerang kita gitu. Memang beberapa kali juga sempat hampir kegigit, cuman nggak kegigit. Dan siapa juga kan gitu yang mau digigit sama alien seperti ini gitu kan. Kita juga nggak tahu kan kandungan bisanya seperti apa gitu kan, terus efeknya, terus ya simptomnya seperti apa juga kita nggak tahu. Dan yang harus diingat bahwa hybrid ini nggak akan ada yang namanya anti bisanya gitu, dan hybrid ini nggak kebal sesama spesiesnya gitu. Di sini ya di rumah ya pernah beberapa kali kejadian juga seperti itu gitu, mereka saling gigit dan akhirnya kedua-duanya mati. Jadi kan otomatis kan si ularnya ini nggak kebal dengan bisanya sendiri gitu loh. Memang ya kalau untuk saya pribadi ya hybrid itu memang lebih cakep ya, daripada lebih bagus, lebih berwarna, lebih bervariasi, lebih berwarna, terus lebih menarik ya daripada spesies asli gitu kan. Cuman ya itu satu lagi yang harus diingat ya, hybrid ya tetap hybrid gitu, walaupun kita di cross dengan apapun, dibalikin ke spesies aslinya beberapa kali pun tetap dia adalah hybrid gitu. Nah misalnya kalau ada yang nanya, Kang bikin hybrid itu sebenarnya boleh nggak sih? Ya kalau untuk kami ya yang tukang bikin hybrid gitu kan ya, boleh sah-sah aja gitu kan, asal ya ada asalnya. Tapi tujuannya untuk apa, tujuan tuh harus jelas gitu. Kita pengen tahu apa dulu, apa alasannya apa dulu gitu, kita bikin hybrid gitu kan. Dan setelah jadi si ular itu mau digimanain gitu kan, apakah mau dijual, apakah hanya untuk having fun, terus ya hanya salah satu project di kandang aja gitu. Tapi ketika kita tujuannya pengen untuk dilihat sama orang gitu ya mendingan ya kita bikin breedingan yang biasa aja gitu ya. Toh yang breedingan biasa juga kalau kita ngolahnya dengan baik, otomatis hasilnya pun akan baik gitu. Kalau kita ngolahnya asal-asalan ya nggak pakai rumus, nggak pakai teori atau dengan ilmunya yang mendukung, itu nggak akan sempurna hasilnya gitu. Nah, cuman yang harus diingat gitu kan ya, dimanapun gitu ya,
di kalangan hobis Indonesia atau di luar atau apalagi di kalangan saintis dan segala macamnya gitu ya. Proses pembuatan hybrid ini tidak dibenarkan dalam segi apapun. Memang saya pun setuju dengan itu gitu. Membuat hybrid dari segi apapun, pembuat hybrid itu adalah salah gitu, karena hakikatnya kita membuat satu spesies yang tidak ada di dunia gitu. Dan ketika kita dibalikin lagi, kamu itu siapa gitu, kamu itu bukan Tuhan gitu, kamu tidak berhak membuat spesies yang seharusnya tidak ada menjadi ada gitu. Memang saya itu mengakui ya, saya salah, cuman balik lagi kan ini hanya hobi gitu kan, hanya hobi dan ini hanya terjadi di kandang gitu. Ketika si anakannya lahir, kita juga nggak dilepas ke alam gitu. Dan apa ya namanya, bisa disebut hanya ada terjadi di kandang, dan selama dia rentang hidupnya hanya ada di kandang gitu. Kalaupun ada yang kita jual, rata-rata kita jualnya ke orang-orang yang benar-benar paham gitu, paham dengan ya ular-ular viper ini, terus udah tahulah bagaimana kalau endingnya buruk ya. Karena yang saya tangkap ya, behavior dari kelakuan hybrid ini memang benar-benar berbeda gitu dengan spesies asli gitu ya. Cuman ya kalau saya pribadi, kenapa saya bikin hybrid? Ya karena saya ingin membuat sesuatu varian baru gitu loh, varian baru yang lebih kuat, yang lebih berwarna dan lebih menarik gitu. Malah saya juga rata-rata post hybrid ini nggak forum luar, terus di forum internasional herpetologi seperti apa, nggak pernah gitu ya. Karena saya tahu ketika saya posting itu di forum luar, maka saya akan diserang oleh mereka gitu. Karena ya hybrid ini nggak diterima dari kalangan apapun gitu, dan memang salah. Jadi balik lagi, nah saya sih berharapnya ya siapa tahu dari ini saya mendapatkan ya beberapa spesimen yang baru atau warna varian baru, warna-warna baru yang di kemudian hari bisa dikembangkan gitu loh. Nah sampai sekarang sih betinanya alhamdulillah ya udah nolak makan, dan udah kelihatan juga badan ini udah mulai pembentukan badan untuk yang namanya badan hamil ya gitu ya. Feeling saya sih pribadi si betinanya udah hamil gitu. Teman hamilnya hamil muda. Oke, terima kasih udah mau nonton, udah udah mendengarkan perkataan yang bisa dibilang nggak penting sih. Ya udahlah, nggak masalah. Kalau untuk sebagian orang yang menganggap penting ya alhamdulillah, berilmu ya alhamdulillah. Tapi kalau sebagian orang bilang apa sih lu nggak bikin begini tuh nggak penting gitu ya. Ya udah, itu nggak masalah, itu persepsi masing-masing ya. Saya juga nggak mau memperpanjang masalah itu gitu. Jangan lupa untuk subscribe, untuk like, dan share. Kalau berkenan silahkan di share, kalau nggak berkenan ya udah nggak masalah gitu lah ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.